kepala desa Jala. Iya. Jadi administrasinya sedang kita lengkapi karena kita akan melakukan penahanan. Sementara kita sudah koordinasi dengan lapas, dengan rutan Polres Dompu, khususnya Kasih Tahti. Jadi setelah tahap 2 ini kita akan melaksanakan kegiatan cek kesehatan di puskesmas dan rapid antigen sebagai syarat karena ini orang baru yang akan dilakukan penahanan di rutan Polres. Setelah kita melakukan cek kesehatan dan rapid antigen, kita akan kembali lagi ke kantor. Ini kebetulan beliau Pak Kasintel T16-nya yang jadi beliau sudah melakukan kedua, kakak saya Pak Kasintel. Kebetulan pada hari ini yang bersangkutan ada etikat baik yang saya apresiasi karena ada menitipkan kepada kami sejumlah uang ya. Sudah kami hitung sebesar saat ini baru 90 juta. Jadi kekurangannya nanti yang bersangkutan mungkin secepatnya, mudah-mudahan dalam proses persidangan bisa tercover semua kerugian keuangan negara demi berjalannya kembali perekonomian khususnya desa Jala. Kira-kira waktu yang ditempuh untuk melimpahkan berkas di pengadilan ini kapan rencananya? Secepatnya ya. Dapatkah 1 minggu ke depan atau 2 minggu diperkirakan ini? 2 minggu sih enggak ya? Kalau 2 minggu enggak. Seminggu lah. 1 minggu. Seminggu lah. Sedikit 1 ya. minggu ya. Karena penahanan juga 20 hari kan. Penahanan kami cuma 20 20 hari. Jadi sebulan juga sudah. Setelah dilakukan pergantian kerugian negara ini, apakah terlepas dari jeratan hukum atau bagaimana Kades ini sendiri? Kalau terlepas dari jeratan Sementara hukum, kita tidak. berbicara dengan pasal korupsi, Ya. tetap tidak menghilangkan Tidak. unsur pidananya. Tidak. Pengembalian, perdamaian, sebagaimana hukum acara sama-sama kita ketahui itu kan hanya tidak menghilangkan, tidak pidana, tapi Pertimbangan lah. sebagai pertimbangan terkait penghukuman. Seterapaknya nanti. Seterapaknya saja. Kira-kira berapa sisa pengembalian itu? Dari kurang lebih 200 juta ya kurang lebih 110 juta. 10 juta. Dan itu kan nilai yang lumayan itu besar. Berapa ringan waktu yang dikasih kejaksaan terhadap oknum ini untuk mengembalikan uang itu dari sebelum ini? Kalau tenggang waktu yang kita berikan, kita di sini pasif. Yang harus aktif adalah yang bersangkutan. Sepanjang yang bersangkutan bisa untuk mengcover seluruhnya dalam proses persidangan, lebih baik lagi. Cepat lebih baik kan? Lebih cepat lebih baik. Maksud saya itu sebelum ini, berarti 2 minggu atau 1 bulan ini? Apanya? Apanya? Semenjak terduga ini masuk di proses. Itu dia kan belum ada Apakah- mengembalikan. Apakah setelah pengecekan kesehatan dan ini apakah langsung ditahan atau bagaimana Pak? Ya, setelah jaksa kita kan akan mengusulkan nanti kan setelah kita mengajari. Kembali nanti keputusannya Ya, Pak Kajari jaksa selaku. melalui kasih bicus ke Pak Kajari. Penahanan ini kan ada 3 jenis Kak. Penahanan lapas atau rutan, penahanan kota, penahanan rumah. Yang jelas kami akan tahan. Ini saya pengen kembali dari undang-undang korupsi tadi itu, Bang. Setelah dia mengembalikan uang ke kerugian negara ini, apakah dibebaskan atau bagaimana? Ini, kalau kita bicara tentang korupsi Ya. ataupun hukum acara pada umumnya bahwa Ya. pengembalian keuangan negara itu tidak menghilangkan Unsur pidananya. tidak pidananya. Itu terjadi loh, selesai ini. Berarti kasus ini tetap berjalan sesuai Makanya hari kita terima dengan perundang-undangan biasa itu. kita limpahkan dalam Oke. ini. Lepas itu persidangan itu. Lepas sidang. Nah, terlepas nanti dalam Terus- persidangan itu ada pengembalian sisa itu atau tidak, itu kan dia membuatnya terdakwa. Oke. Terus Kades ini sini dijerat pasal berapa di
Kita untuk Pak Kades ini pasal dakwaannya kita pasal 2 ayat 1 junto 8 junto pasal 18 subsidiarnya pasal 3. Ancaman tentang hukumannya bang? Kalau tentang yang korupsi pasal 2 itu minimal dia, saya bicara minimal ya 4 tahun. 4 Kalau tahun. pasal 3 minimal 1 tahun. Jadi begini beliau, mohon maaf. Kalau kan Kadesnya ini kan sudah ada niat baik, etikat baik ini untuk kembalikan kerugian negara yang dilakukan. Nah, selama ini yang terjadi ketika maaf, saya potong dulu. Ada etikat baik pengembalian kerugian keuangan negara. Saya revisi bahasanya ya. Beliau ada penitipan sebagian kerugian keuangan negara. Kalau Iya. pengembalian berarti bahasanya penuh. Ini kan masih banyak kurang. tapi kan ini kan ada dia janjikan lagi kan akan terpenuhi semua untuk 200 jutanya ini. Baru bahasanya. Ya. Ini kan janji, maksudnya ini kan yang diungkapkan oleh beliau maksudnya. Tapi yang biasa yang terjadi ketika anggaran yang dia kembalikan sudah sepenuhnya, tentunya persoalan hukum ini akan berhenti di situ gitu. Karena memang ini yang biasa terjadi gitu. Menurut Bapak itu gimana ini? Apabila pada saat penetapan tersangka itu kerugian negara tidak dikembalikan, sudah. Walaupun dikembalikan, pekerjaan tetap aja berpendapat Berjalan ya. Lain halnya sebelum penetapan. Lain halnya masih dalam tahap pengumpulan bahan. Terima kasih banyak. Oh iya. Gitu loh. Karena kalau yang dimaksud oleh Om ini kan berangkat dari undang-undang PPK. Iya. Ketika ada penyimpangan. Ancamannya tadi itu berapa 4 tahun ya? Minimal. Minimal 4 tahun ya. Ya, saya kembalikan lagi Maksimalnya 20 tahun. 20 tahun ya. Jadi apa namanya? Memang di undang-undang BPK itu menjelaskan apabila hasil pemeriksaan rapid atau inspektorat itu atau BPK atau BPKP, mereka memberikan tenggang waktu 10 hari pengembalian. Ketika dikembalikan ya sudah dianggap Tidak ada kerugian kan? gitu loh. Tapi ini kan salah satu penetapan tersangka, beliau ini belum ada penitipan, belum ada pengembalian. Iya. Sebelumnya kasus ini dilaporkan oleh siapa? Dari lembaga atau masyarakat di sini? Kalau dari lembaga ke masyarakat tidak ada yang melaporkan, ini murni dari kita sendiri, temuan kita. Oh, Sejak kapan itu temuan. Pak? Temuan itu yang saya maksudkan tadi. Bagaimana? Temuan Sejak kejaksaan ya. kapan temuan Permasalahan ini Iya. saya temukan semenjak saya dilantik sebagai kasih 2021 lah. Hidung. 2021. Khusus ya. Jadi dana ini dimulai dari dana 2019 sampai 2020. Mas 2 bulan ya Pak ya? 2 bulan? Oh 2 tahun. 2019 dan 2020. Ini ada ini. DD dan ADD. Berarti ini kasus yang ditemukan langsung oleh Bapak ya? Iya, bulan berapa tadi tuh Pak? Mulai investigasinya kasus ini. Nah, mulai masuknya gitu. Saya berdua dengan Pak Kasitan startnya itu bulan Mei. Bulan Mei ya. Oh, berarti baru berapa bulan ini? Ini patut ya. Diperkirakan berapa besar anggarannya Pak? Kerugian negara? Kerugian negara. Kerugiannya itu 200, kurang lebih 200, tepatnya 193 juta sekian. Saya bulatkan aja 200. Terus Pak, berapa kali Kepala Desa dipanggil nih semenjak bulan Mei? Kita hanya Kejaksaan. panggil untuk minta keterangan. Iya. Nggak perlu balik itu lagi yang Haji Abdul Hamid. Usman, Haji Hamid. Haji Abdul Hamid. Ya. Siap, terima kasih. Jadi kalau sekarang seumpama teman-teman rekan-rekan di sini ada informasi terkait ada penyalahgunaan kewenangan, himbauan itu ya. ya saya Asalnya menghimbau valid. sekalian, ya, asalkan datanya valid. Artinya tidak perlu rekan-rekan datang langsung ke kantor kami kan ada call center. Betul ya. Nah, data tersebut bisa dikirimkan kepada kami via PDF, cuman saya minta datanya valid, informasinya valid, dan ada kontak personnya. Jadi jangan seakan-akan lempar batu sembunyi tangan, seperti contoh bikin surat kaleng. Jadi kami itu biar ada progres kerjanya, tindakannya, dan laporannya juga kepada pelapor sudah sampai mana, supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya, Kita di sini sepakat. terbuka. Siap. Kritik kritis kami terima karena kita kan untuk Mau baik, gitu loh. untuk baik Mulus. membangun Kabupaten Dompu kan. Makasih. Berapa objek yang sehingga pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka? Objek apa saja yang di desa itu? Berapa Item item? kerugiannya ya. Ya. Yang disalahgunakan oleh beliau ini satu Bumdes. dana bumdes, Ya. 2 pembangunan sumur, 3
pengadaan mesin ketik. Pengadaan mesin Ketinting. ketenting. Ketinting. Oh, ini ya. Oke. Untuk anu sampah itu loh. Iya. Sampah yang jaga Iya. Iya. mesin Oh. mesin sampah itu Iya, iya, mulai. iya. Ketinting saya. Tinting. Iya benar. Ya oke, terima kasih banyak. Gimana ya? Namanya Pak? Pak Murah. Pangura kasih. Pak Murah. Bagus itu aja. Nama Ini nama bagus. saya Pak Indra Sulkarnain. Sekali tambahan sedikit Pak terkait laporan tadi itu bisa dilakukan secara preindividual. Kami akan melakukan penanggulangan tahanan terkait dengan hak terdakwa, hak tersangka. Itu yang kami upayakan. Kalau masalah kerugian negaranya sudah dikembalikan oleh Pak Kades, Separuh ya. sebagiannya sekitar 90 juta, sisanya secepatnya akan diupayakan kembali. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Nah, langkah yang dilakukan nantinya seperti apa tuh? Oleh pihak PH. Nah, sebagai pihaknya saya dalam proses penyidikan sampai penyidikan. Dalam tahap 2-nya saya masih pengacaranya Pak Kades, tapi selanjutnya untuk persidangan saya tidak tahu siapa yang pakai. Itu Pak Indra ya. Usman Haji Usman Ahmad atau Usman Haji Nadi? Ahmad. Amin ya. Ya ngaran dai mau PH. Kalau saya sih Pak Nasarudin SHM. Oh Iya. Terima kasih.